Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufianto dari kelas MPIC, tugas UAS Manajemen Pendidikan Islam. Langsung saja, poin yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu konsep yang berorientasi pada pengembangan dan pengelolaan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Manajemen pendidikan Islam mempertimbangkan unsur-unsur seperti akidah, syariah, dan budaya dalam proses pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan kontribusi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki kemampuan akademis dan non-akademis yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Poin yang kedua yaitu fungsi manajemen pendidikan Islam. Ada 4 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, acting atau pelaksanaan. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Poin yang ketiga yaitu hubungan antara manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan. Hubungan antara manajemen pendidikan dan kepemimpinan adalah sangat erat dan saling terkait. Manajemen pendidikan merujuk dan proses pengorganisasian, koordinasi, dan pengawasan aktivitas pendidikan di dalam suatu institusi pendidikan, seperti yaitu sekolah, universitas, atau lain-lainnya. Sementara itu, kepemimpinan adalah proses membimbing, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan poin yang keempat yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan. Dan ada 3 ruang lingkup manajemen pendidikan dan kepemimpinan. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan Islam, mempelajari dasar-dasar filsafat pendidikan Islam, yaitu bagaimana Islam memandang pentingnya pendidikan dan bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan. Yang kedua, tasawuf dan keislaman, memahami ajaran-ajaran agama Islam yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti ibadah, akhlak, dan syariah. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan kepemimpinan, memahami keterampilan yang diperlukan menjadi pemimpin seperti komunikasi efektif, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan. Dan poin yang kelima yaitu model dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Dan ada 3 model dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam, yaitu yang pertama model kepemimpinan Islam atau Islamic Leadership Model. Dalam model ini, kepemimpinan pendidikan Islam difokuskan pada nilai-nilai agama dan moral serta tujuan-tujuan pendidikan yang diinspirasi oleh Al-Quran dan hadis. Para pemimpin pendidikan Islam harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama serta menyiapkan diri untuk menjadi contoh bagi murid-murid. Yang kedua, model kepemimpinan Al-Quran. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan para pemimpin yang sebaik-baiknya sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah dan berhak mendapat petunjuk dari model ini, mengarahkan pada kebijaksanaan dan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Dan yang ketiga yaitu model kepemimpinan berbasis kemanusiaan. Model ini menekankan pentingnya kemanusiaan dan kesadaran terhadap hak asasi manusia. Pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan umum dan kesadaran sosial dalam membuat keputusan. Sekian dari saya penjelasan tentang tugas UAS manajemen kepemimpinan pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.